Tiba-tiba saja ada baleho besar terpasang di dekat rumah SBY, dan tentu ini menjadi hal yang mengguncang Cikeas. Kita tahu bahwa baleho itu dengan ukuran yang besar, ada gambar Anas Urbaningrum, dan di dalam baleho itu bertuliskan "Tunggu beta balik", yang artinya tunggu saya kembali. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat tulang sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, politik ini memang sangat dinamis seperti yang selalu disampaikan oleh para pengamat maupun praktisi politik, di mana kita tahu bahwa tiba-tiba saja ada baleho besar terpasang di dekat rumah SBY, dan tentu ini menjadi hal yang mengguncang Cikeas. Kita tahu bahwa baleho itu dengan ukuran yang besar, ada gambar Anas Urbaningrum, dan di dalam baleho itu bertuliskan "Tunggu beta balik", yang artinya tunggu saya kembali. Tentu pesan ini sangat menggetarkan kubu Pak SBY. Kenapa? Karena Pak SBY kita tahu adalah merupakan salah satu rivalitas Anas Urbaningrum, dan itu terjadi pasca Anas terpilih menjadi ketua Partai Demokrat, yang sepertinya hal itu menjadi titik awal dari polemik antara Pak SBY dengan Pak Anas Urbaningrum. Kita tahu bahwa kala itu Anas Urbaningrum maju menjadi ketua umum Partai Demokrat bersaing dengan yang namanya Alpia Malarangin. Yang kala itu Alpia Malarangin paket dengan Ibas, tetapi ternyata kemudian yang memenangkan pertarungan adalah Anas Urbaningrum. Tentu bagi kubu Cikeas kala itu meradang, apalagi kita tahu bahwa Anas Urbaningrum ini salah seorang tokoh muda yang memiliki visi besar untuk membangun bangsa ini dan sekaligus membesarkan Partai Demokrat kala itu. Alhasil di kemudian hari Anas Urbaningrum menjadi pesakitan melalui satu kasus yang namanya kasus Hambalang, yang sampai hari ini orang-orang Anas Urbaningrum maupun Anas Urbaningrum sendiri merasa tidak pernah terlibat dengan kasus tersebut. Tetapi itulah sejarah bahwa politik itu kejam, yang abadi hanya kepentingan, dan itu terbukti pada kasus Anas Urbaningrum ini. Akhirnya kemudian tidak lama dilansir bahwa Anas Urbaningrum akan bebas, yaitu pada bulan April tahun 2023 tahun ini. Artinya tinggal 1-2 bulan ke depan. Tiba-tiba muncul baleho tersebut yang saya sampaikan di awal tadi, yang nadanya itu nada ancaman, dan itu berada di dekat rumah SBY. Tunggu beta balik. Ini memang sesuatu yang menjadi satu kalimat terdiri dari 3 kata, tetapi kata ini sungguh sakti karena membuat bergetar hingga sampai ke rumah Pak SBY. Apalagi memang dekat di rumahnya dipasang. Tentu bagi Anas Urbaningrum, Pak SBY adalah sosok yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap kasusnya. Kenapa? Karena pasca Anas Urbaningrum di penjara, akhirnya kemudian di belakangnya Demokrat diambil alih kembali oleh Pak SBY dengan berbagai macam dinamika yang waktu itu yang dilalui oleh orang-orang Partai Demokrat. Dan mulai saat itu satu persatu keluar dari Partai Demokrat, seperti misalnya IGD Pasek dan kawan-kawan. Bahkan IGD Pasek hari ini itu menjadi ketua Partai Kebangkitan Nusantara, yang konon ceritanya PKN ini atau Partai Keadilan Nusantara ini disiapkan sebagai panggung baru bagi Anas Urbaningrum ketika dia sudah keluar dari penjara.
dan seluruh sahabat-sahabat Anas Urbaningrum mengatakan bahwa insya Allah Anas ini akan bangkit kembali dalam kontestasi politik sebagaimana yang dilalui oleh Anwar Ibrahim, salah seorang tokoh politik dari Malaysia yang pernah juga dipenjara tapi hari ini kembali memimpin Malaysia sebagai Perdana Menteri. Saya kira harapan-harapan besar seperti itu sah-sah saja. Yang terpenting sebenarnya adalah bahwa apa yang dialami Pak SBY hari ini tentu dia tidak bisa tidur nyenyak dengan keluarnya Anas Urbaningrum pada bulan 4 yang akan datang. Akan terjadi letupan-letupan yang dahsyat, akan terjadi kejadian-kejadian yang dahsyat di dalam kubu Demokrat, terutama kalau Anas Urbaningrum ini menyanyi soal kasus Hambalang. Dan saya kira tidak itu saja, termasuk Anas Urbaningrum, saya yakin punya rahasia besar terkait soal pemilu tahun 2024 yang lalu, di mana kita tahu bahwa pemilu itu banyak masalah di dalamnya, termasuk ada kasus korupsi di sana, lalu kemudian belum lagi bagaimana pengaturan suara. Oleh karena itu ketika Pak SBY beberapa bulan lalu mengatakan bahwa akan terjadi kecurangan pemilu, langsung terkonfirmasi di otak kecil saya bahwa kadang-kadang orang yang membuat pernyataan seperti itu karena ada pengalaman panjang yang dia lalui terkait dengan hal tersebut. Nah, tentu sekali lagi Anas Urbaningrum ini menjadi kunci terkuatnya bagaimana proses pemilu tahun 2024 di mana Pak SBY menjadi pemenang waktu itu dan Partai Demokrat juga ikut menikmati euforia kemenangan dari Pak SBY dengan menjadi pemenang pemilu kala itu. Hal inilah saya kira yang akan membuat kubu Cikeas akan kutar-kutir, kubu Cikeas terguncang, karena bagaimanapun juga kartu as bahkan kartu joker merah ada di tangan Anas Urbaningrum, dan sebentar lagi dia akan lepas dari penjara. Seluruh sahabat-sahabatnya sudah menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Anas Urbaningrum. Salah satunya adalah bagaimana bisa kemudian tiba-tiba baleho itu terpajang dan pas di dekat rumahnya Pak SBY. Ini saya kira ancaman yang cukup luar biasa yang mengguncang dunia persilatan dalam perhelatan politik tahun ini sampai tahun 2024. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.